Ya, akhirnya kita upload juga episode 3. Yes, akhirnya kita rajin ya. Akhirnya kita rutin ya upload ya. Iya. Seperti judulnya, hari ini kita mau bahas tentang belanja online versus offline ya. Iya. Ini sebenarnya idenya tercetus karena selama COVID ini kita kan PSBB tuh, ya dimana kita nggak bisa pergi kemana-mana, terus mall juga tutup, pusat perbelanjaan tutup. Nah, jadi banyak banget di antara kita dan pasti juga kalian pendengar yang jadinya beralih ke yang namanya belanja online. Benar nggak sih? Betul. Termasuk gue. Iya, termasuk kita. Nah, dan ada satu istilah yang akhir-akhir ini lagi booming banget ya, mengenai yang namanya belanja online itu sendiri gitu. Jadi katanya ini sebenarnya gue dapet dari Tere itu waktu itu dia ngepost di TikTok ya kalau nggak salah. Itu hashtagnya adalah Shopee Haul. Itu haul itu sendiri apa sih gitu? Karena gue nggak tahu nih jujur. Jadi haul itu adalah yang dipakai sama orang-orang atau vlogger-vlogger buat nge-review barang dalam jumlah banyak gitu. Jadi ya kayak unboxing sih, cuman dalam barangnya banyak gitu di satu video gitu sih. Yang gue cari searching itu seperti itu. Di TikTok juga banyak banget kan yang pakai Shopee Haul. Tapi kalau di TikTok cuman kayak satu barang gitu. Tapi yang gue cari di internet itu barangnya banyak gitu, bukan cuma satu. Oke, Gitu sih. berarti definisi di Google atau di Om Google itu barangnya banyak gitu ya. Jadi kita mereview banyak barang. Tapi yang ada di TikTok atau yang dipakai sama orang-orang biasanya ada juga yang cuma satu atau dua barang gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, selama PSBB ini atau selama si COVID ini beredar sampai sekarang ini, lo banyak belanja online atau tidak? Selama gue WFH ya, selama gue WFH di sini, gue banyak searching di Shopee gitu, banyak belanja online lah daripada offline ya. Cuman untuk sekarang gue nggak terlalu banyak belanja online sih, karena udah jarang juga buka handphone karena udah masuk seperti biasa ya. Jadi gue juga nggak terlalu merhatiin Shopee gitu. Kalau lu sendiri? Kalau gue sebenarnya termasuk yang kayak di awal-awal PSBB tuh banyak. Jadi kayak gue beli kipas angin yang kipas angin yang pakai baterai gitu, terus macam-macam lah. Tapi itu di awal-awal gitu, kayak mungkin cuman 1-2 bulan pertama ya. Kalau sekarang-sekarang juga kayaknya kurang karena sama juga sih, gue juga udah mulai kayak ada sibuk lagi, ada kerjaan lagi gitu, jadi nggak terlalu konsen pegang HP gitu. Terus gue merasa kayak nggak terlalu butuh gitu, jadi ya nggak sesering dulu lah. Udah aktivitas udah biasa ya? Ya aktivitas sudah mulai normal lagi. Terus biasa apa aja Flynn yang lo beli kalau di online gitu? Kalau buat gue sendiri lebih banyak barang-barang yang gak guna ya setelah gue pikir-pikir. Mungkin ya yang sampai sekarang masih berguna adalah properti untuk foto makanan. Kalau misalnya lo belanja offline biasa apa? Kalau belanja offline, gue mungkin lebih ke arah baju atau make up kali ya. Lo pernah nggak belanja baju di online gitu? Gue pernah sih beli online kayak macam celana, kaos gitu ada. Cuman jarang sih, selama PSBB gue jarang beli baju. Kalau lu gimana selama belanja online? Apa aja yang dibelanjain? Apa aja yang dibacain? Apa aja yang dibeli? Kalau gue lebih ke kebutuhan sih, kebutuhan sehari-hari. Karena kan pas PSBB ini kan gue baru banget ngekos. Jadi gue belanja ya buat ngekos sih gitu. Kayak misalnya rak-rak kayak gitu-gitu gue beli. Kalau rak nggak sih, gue beli langsung ke tokonya. Terus kayak misalnya rice cooker gue beli online. Kayak ibu-ibu ya? Iya, gue kayak ibu-ibu tau gak, kayak kebutuhan pisau lah, Wow. talenan. Itu sih kebanyakan kalau misalnya pas lagi PSBB tuh gue belanja kebutuhan buat di kos sih. Kalau sebelumnya baju pernah, cuman yang gue tahu juga sih tokonya. Kalau misalnya nggak tahu ya nggak gue beli gitu. Terus kalau offline? Kalau offline gue ke supermarket Oke. beli bahan makanan. Ya kan kayak ibu-ibu banget kan, gila. Karena lu baru tinggal sendiri sih, jadi kayak kebutuhannya beda lah. Ya kan biar ngirit kan, maksudnya di kosan ngirit gitu. Jadi ya gue masak gitu
sebisanya gue masak gitu. Gue nggak akan beli makanan keluar, karena kalau beli makanan keluar tuh mahal, harga makanannya mahal, belum lagi ongkosnya mahal. Kalau sebelum PSBB sih baju celana gitu sih yang biasa, sepatu kayak gitu sih yang biasa. Kalau misalnya gue belanja online tuh gue nggak akan pernah beli celana sama sepatu. Tapi kemarin ini gue beli sepatu online sih, dan terus gak enak, sakit jadinya. Not recommended. Gila, kaki gue sakit banget gitu. Selain itu tuh, selain yang tadi lu sebutin, lu pernah gak sih fail lagi beli barang online? Beli baju gue pernah kok, pernah zong. Gue tuh kadang tergoda sama flash sale ya, yang harganya 99. Pernah tuh ada kaos, padahal cuma kaos gitu, kaos biasa doang. Harganya tuh lagi sale jadi 99. Ya gue beli, waktu itu lumayan lah buat tidur doang gitu kan. Ternyata pas nyampe, ukurannya tuh ukuran kayak anak-anak, tau gak? Ukuran anak-anak tapi yang paling gede gitu. Kalau lu pernah beli barang terus zong? Kayaknya sih nggak pernah ya. Maksudnya sampai kayak, wah ini di luar ekspektasi gua gitu. Kayaknya enggak sih. Atau mungkin memang ekspektasi gua kerendahan gitu loh saat beli online. Ngerti gak kayak? Maksudnya kayak misalkan gua beli alat-alat buat foto makanan gitu ya, kayak properti gitu, telanan kayu lah, terus kayak tray gitulah. Gue kemarin beli, gue nggak punya pemikiran bahwa oh itu akan bagus banget gitu loh, karena emang harganya juga biasa. Gue pikir kayaknya biasa aja gitu, tapi begitu udah nyampe malah kayak oh, it's good gitu. Kalau gue kayak ini bagus juga ya, gue mau beli lagi gitu. Lu biasa beli barang-barang kayak gitu di mana, Flynn? Sebenarnya platform yang paling sering gue pakai Shopee sih. Cuman nggak menutup kemungkinan nyari juga di platform lain gitu, macam kayak Tokopedia lah. Berarti di handphone lu cuma ada Shopee sama Topet? Iya sih, cuma dua itu kebetulan. Kalau gue biasa gue seringnya sih gue beli di Shopee sih. Cuman kalau udah masalah ke gadget kayak gitu, gue lebih nyari ke Tokopedia sih. Cuman ada juga sih yang suka gue pertimbangin gitu, platform lain kayak misalnya Lazada, terus Blibli, Bukalapak, satu lagi sama JDID. Udah sih, cuma itu doang sih. Sebenarnya gue tahu sih platform-platform itu semua gitu, cuman top of mind di otak gue cuma dua itu gitu, cuma Shopee sama Tokopedia gitu. Nah, selanjutnya gue mau nanya, menurut lo lebih efektif mana sih belanja online sama offline? Kalau buat gue ya, lebih efektif belanja offline sih. Karena kalau gue tuh lebih enak kalau misalnya gue pegang barangnya. Kayak baju, celana, sepatu, yang kayak gitu kan kayaknya lebih enak kalau misalnya belanja offline gitu. Jadi kita juga tahu gitu enak ke badan kitanya gimana. Sama kalau misalnya offline kan, kalau ke supermarket gitu kan lebih cepat. Kalau online tuh sebenarnya kita harus nunggu lama dulu kan, karena ada pengiriman segala macam. Kalau misalnya memang urgent, nggak bisa cepet-cepet gitu nyampainya. Kalau lu? Kalau menurut gue tuh tipe orang yang rumahannya jarang jalan-jalan gitu. Jadi kayak gue percaya sekali belanja online gitu loh. Tapi kalau baju ya gue setuju sama Tera, kayak misalkan enaknya gimana, pas gak kalau dipakai gitu, terus kalau dipakai sama kita cocok atau enggak gitu. Tapi biasanya gue menjadikan toko offline itu kayak referensi gitu loh, kayak macam misalnya nih gue lagi cari satu barang, gue ke toko buku atau ke tempat yang jual stationery itu cuma buat lihat gitu loh bentukan fisiknya. Kayak misalnya gue mau beli spidol nih, terus kayak gue lihat, oh spidolnya kayak gini, mereknya ini, warnanya ini. Nah, ntar gue cari di online gitu. Sama kalau stationery ya sama gue juga gitu. Kalau ke stationery gue lihat dulu bentukannya gimana di offline, terus gue beli online biar lebih murah kadang kan. Iya, terus kalau misalkan kayak kita beli banyak gitu ya di offline, ya harganya segitu-gitu aja gitu, tinggal dikaliin. Kalau misalnya di online kan kayak misalnya kita beli banyak, promo gitu. Karena maksudnya barang-barang yang dijadikan referensi itu ntar misalkan udah dateng gitu, bentukannya nggak akan terlalu beda jauh gitu loh. Walaupun ya memang misalkan ini kayunya lebih gelap atau ini kayunya lebih terang, tapi nggak akan 100% beda gitu loh, kayak kecuali lu ditipu sama toko online-nya gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya lu disuruh milih nih, mending belanja online atau offline, lu pilih yang mana? Kalau gue sih online-nya kayaknya kaum rebahan. Kalau lu apa? Kalau gue
Aduh, nggak tahu ya, nggak bisa milih. Karena butuh juga sebenarnya. Kalau online kan bisa bandingin harga dengan cepat gitu. Kalau offline kan nggak. Semua bermerek gitu. Sebenarnya kenapa gue milih online, karena sekarang di online pun udah bisa kayak antar groceries, apa sih groceries bahasa Indonesianya, udah super cepat dan super gampang gitu. Kalau belanja elektronik gue offline sih. Pastilah kayak gitu, lebih enak lihat kan jadinya. Iya, dan gue tuh seneng banget ke toko laptop. Kenapa? Karena gue suka mainin keyboardnya, tau gak sih? Gue gak tahu kalau ini penyakit atau bukan ya, tapi kayak gue kalau gue lihat keyboard tuh gue seneng banget gitu. Aneh ya. Kayak Perusak ini. Perusak keyboard. penyakit bukan sih? Coba Neng dengerin, kalau tahu itu gejala apa tolong dituliskan di komentar. Saya pengen tahu. Oke, itu dia tadi percakapan kita seputaran belanja online dan belanja offline. Dan kesimpulannya dari pembicaraan kita, memang belanja online sama offline itu nggak bisa dibandingin juga ya. Ada sesuatu yang lebih enak untuk dibeli online, ada juga yang lebih enak dibeli offline. Jadi buat kalian para pendengar, apa pilihan kalian online atau offline, boleh beritahu pada kita biar kita bisa ngobrol lebih banyak lagi mungkin. Ya, kalau mau ngobrol lebih banyak lagi, tinggal ke Instagram kita aja. Baiklah, sekian ya pembicaraan kita di hari ini. Jadi kita nggak mau terlalu serius lah ini podcast kita. Iya. Jangan Jadi kemarin kita udah sering-sering ngomongin lah. lumayan serius juga. Iya. Ya menurut kita serius lah itu. Di 2 episode yang lalu kita serius banget. Sekarang kita mau nyantai dulu ngomongnya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman semua pendengar ada request atau misalkan ada topik yang mau dibahas sama kita, boleh banget langsung ke Instagram kita aja, usulin ke kita tema apa yang mau diobrolin. Nanti kita juga bisa invite kalian untuk ngobrol bareng sama kita. Yes. Oke, kalau gitu sekian pembicaraan kita hari ini. Sampai berjumpa di episode 4 minggu depan. Selamat malam. Selamat malam.